Kasus kekerasan dari orang terdekat rupanya juga mengincar anak-anak. Masih di bulan Desember ini, saudara, seorang balita di Jakarta Selatan tewas dengan luka lebam akibat dianiaya. Dan mirisnya lagi, pelaku ternyata merupakan kekasih dari ibu korban. Orang yang tentunya kerap berada di sekitar korban. Kita simak, rekaman CCTV di lift apartemen Kalibata ini merekam saat pelaku pembunuhan balita membawa korban. Peristiwa ini terjadi pada 3 Desember yang lalu. Saat itu terlihat korban masih dalam kondisi sehat dan masih dalam bisa berjalan sendiri. Diduga ini adalah saat korban dan pelaku selesai bermain dari taman dan akan naik menuju ke unit apartemennya. Namun kemudian situasi berubah setelah 2 jam kemudian. Pada rekaman CCTV ini saudara terlihat korban sudah dalam kondisi lemas. Kami harus samarkan gambar korban karena kondisinya yang memprihatinkan. Saat itu korban tidak sadarkan diri dalam gendongan pelaku. Diduga pada situasi ini pelaku tengah panik dengan kondisi korban dan mencoba membawa korban ke rumah sakit Riyadipa. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Hasil otopsi pada korban ditemukan luka akibat benturan. Diketahui korban ini terbentur sebanyak 3 kali. Akibatnya tulang tengkorak korban retak sehingga mengakibatkan pendarahan di selaput otak. Tidak hanya itu, tulang kaki korban juga retak karena dianiaya pelaku. Dan inilah saudara, kita tunjukkan wajah pelaku penganiayaan balita hingga tewas. Pelaku yang merupakan teman dekat ibu korban akhirnya ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di kawasan Cibinong, Bogor pada hari Minggu dini hari. Dari hasil interogasi, diduga pelaku menganiaya balita tersebut karena kesal korban buang air besar pada saat bermain di taman apartemen. Saudara, ayah dan ibu korban diketahui sudah berpisah sejak 2020 yang lalu. Sejak perpisahan itu, sang ayah mengaku kesulitan bertemu dengan sang anak. Namun, 2 minggu sebelum peristiwa naas ini, ayah korban menemukan memar di hidung korban. Namun, saat itu kakek korban menyebut jika itu luka akibat gigitan serangga. Saya sih 2 minggu yang lalu sempat nengokin ke rumahnya dan ada nih anak saya dengan keadaan di sini memar. Oh, di bagian bibir? Bibir ada memar dan saya tanya kepada kakeknya, di situ nggak ada ibu korban. Itu ibu anak saya. 2 minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu sebelum kejadian. Katanya apa kata kakeknya? Katanya digigit serangga. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari bulan Januari 2022 terdapat sekitar 14.232 kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Dan ironisnya, berbagai kekerasan terjadi pada anak di publik, bahkan di rumah yang seharusnya menjadi ruang yang paling aman. Orang terdekat yang harusnya bisa dipercaya justru menjadi pelaku pada kekerasan ini. Dan kasus penculikan di Gunung Sahari Kemayoran serta penganiayaan balita di apartemen Kalibata seolah menjadi alarm bagi kita semua, khususnya bagi Anda, para orang tua, dalam meningkatkan peran pengawasan pada sang buah hati. Pentingnya sikap waspada karena tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan yang mengincar anak Anda berasal dari orang terdekat.